Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari, di hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur bahwa kami boleh memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2020. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan di saat ini kami kembali hendak mendengarkan sapaan Sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, beri kami hikmat untuk kami dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda Tuhan boleh menerangi jalan kami, sehingga kami tetap hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 9 yang mengatakan, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan sabda Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana hari Natal. Dan di hari ini kita masih akan mendengarkan berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu akan kita dengarkan melalui Injil Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 9 yang kita baca tadi. Penulis Injil Yohanes menyampaikan kabar sukacita tentang datangnya Sang Terang Sejati. Siapa Sang Terang Sejati itu? Sang Terang Sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Penulis Injil Yohanes memberitakan bahwa Sang Terang itu akan datang di tengah dunia yang diliputi kegelapan dosa. Namun kegelapan dosa dunia tidak dapat menghalangi datangnya terang itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan sang terang itu, yaitu Yesus Kristus, dikatakan memberi hidup. Dan dalam hal ini, Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa dia adalah seorang yang harus menjadi saksi tentang datangnya terang itu. Dikatakan di ayat 6 dan 7, "Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya." Yohanes Pembaptis diutus Allah
untuk memberitakan sang terang sejati. Dia bukan sang terang itu, tapi dia harus memberitakan sang terang itu. Di tengah dunia yang diliputi kegelapan dosa, sang terang itu datang. Kegelapan tidak dapat memadamkan sang terang itu. Sang terang itu, yaitu Yesus Kristus, akan terus bersinar bahkan di tengah kegelapan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita kadangkala diliputi oleh berbagai hal yang gelap dan suram, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang hidupnya diliputi kegelapan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Dan juga mereka-mereka yang hidupnya diliputi kegelapan adalah mereka-mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Dan mungkin orang-orang yang mengalami kegelapan itu adalah kita sendiri. Kita mengalami duka cita karena mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mungkin juga ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Mungkin juga ada di antara kita yang masih hidup dalam kegelapan. Kita masih mengandalkan kekuatan-kekuatan lain ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau memberitakan kepada kita bahwa sang terang itu sudah datang. Sang terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sang terang yang datang di tengah dunia yang gelap dan dikuasai oleh dosa. Dan sang terang itu mau menerangi kehidupan kita. Dia akan memberikan kita terang yang sesungguhnya, sehingga kita dapat berjalan dalam kebenaran. Sang terang itu mau menerangi jalan kita untuk kita dapat melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Dan karena itu, ketika saat ini mungkin hidup kita diliputi oleh kegelapan, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan menerangi kehidupan kita. Dia akan menyinari kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh berbagai hal yang mungkin membuat kita mengalami kepedihan, kekecewaan, dan juga duka cita. Ketika kita mengalami duka cita, datanglah kepada sang terang. Dia akan mengganti duka cita itu menjadi sukacita. Ketika kita mengalami keputusasaan, datanglah kepada Tuhan Yesus sang terang itu. Maka dia akan memberikan kekuatan dan juga semangat bagi kita. Ketika kita mungkin jatuh sakit, datanglah kepada sang terang itu, yaitu Yesus Kristus. Maka dia akan menguatkan kita, dia akan memulihkan hidup kita. Ketika kita berada dalam pergumulan hidup yang berat karena berbagai persoalan yang kita hadapi, mungkin juga krisis ekonomi dan keuangan, datanglah kepada sang terang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita akan mendapatkan kekuatan
dan kita akan mendapatkan pemulihan. Dan satu hal lagi yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa selain Yohanes Pembaptis, kita juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang datangnya Yesus Kristus, Sang Terang Hidup, Sang Terang Sejati yang menerangi dunia yang gelap dan dikuasai oleh dosa. Kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan datangnya Yesus Kristus, Sang Terang Sejati itu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kiranya kita tetap hidup dalam terang Kristus, dan kehidupan kita akan diterangi olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang saat ini boleh memberikan kami pengharapan di tengah kegelapan, bahwa Yesus adalah Sang Terang yang telah datang ke dunia untuk menerangi kehidupan manusia yang diliputi oleh kegelapan dosa. Tuhan, tolong untuk kami senantiasa datang kepada Sang Terang Sejati, yaitu Yesus, sehingga kami tetap hidup dalam pengharapan. Kami tidak menjadi putus asa dalam menghadapi pergumulan. Kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Tuhan, tolong kami, terangi kami, untuk kami tetap berjalan dalam terang-Mu di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya menerangi jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam jalan yang kami lalui. Inilah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.